Baik sahabat-sahabat Allah dimanapun berada, senang sekali kalau malam hari ini boleh kembali bersama-sama di dalam perbincangan tentang kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki satu hak istimewa di mana kita bisa mendekat kepada Tuhan setiap saat. Setiap kita ditentukan oleh Tuhan untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan setiap saat. Dan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu bukanlah sebuah kehadiran yang hanya kita pahami sebagai satu kehadiran di pikiran kita saja. Tetapi kehadiran Tuhan adalah kehadiran Tuhan yang menyentuh seluruh kehidupan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tuhan itu hadir di seluruh kehidupan kita dan Dia ingin dekat dengan kita. Tema yang malam hari ini saya ingin ajak kita berbincang. Nanti teman-teman juga bisa menuliskan satu komentar atau boleh juga memberikan pertanyaan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan satu hal yang saya sudah dalam promosi saya tuliskan, menghadirkan Tuhan yang hadir atau menghadirkan Allah yang hadir. Satu tema yang sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa. Kenapa saya katakan bukan hal yang istimewa? Karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang biasa di dalam hidup Kristen. Sayang sekali lagi sama seperti minggu lalu saya katakan, banyak orang memahami tentang Allah yang hidup, namun sayangnya justru mematungkan Allah yang hidup atau mematungkan Yesus, tidak menjadikan Allah yang hidup itu sebagai Allah yang hidup yang berpengaruh di dalam hidupnya. Nah, demikian pula di dalam tema menghadirkan Allah yang hadir. Sebenarnya saya hanya ingin mengajak teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Matius 1 ayat 23 dengan jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Immanuel, Allah yang hadir. Ketika Yesus hendak meninggalkan dunia, Dia pun mengatakan, aku akan mengirim penolong yang lain yang akan menyertai kamu, yang akan mengajar kamu, yang akan senantiasa bersama-sama dengan kamu. Artinya, sebenarnya kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa hadir dan menemani kita. Sayangnya di dalam kenyataan sehari-hari, alih-alih kita menghadirkan Allah yang hadir, justru kita malah menyingkirkan Allah yang hadir. Alih-alih kita itu menghidupkan Tuhan yang hidup di dalam diri kita, justru kita membuat Tuhan yang hidup itu seolah-olah adalah Tuhan yang tidak hidup. Sahabat-sahabat Kristus, Allah itu senantiasa sekali lagi hadir di dalam hidup kita. Menghadirkan Allah yang hadir artinya adalah Allah yang sudah hadir di dalam hidup kita itu menjadi benar-benar hadir dan mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Untuk itu kita perlu mengubah satu konsep pemikiran kita. Selama ini kita berpikir bahwa Allah yang hadir itu hanya sesekali saja hadir di dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu punya maksud, punya tujuan, Dia kemudian akan hadir berbicara kepada kita. Padahal tidak demikian. Allah yang hadir itu adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tidak pernah Dia itu tidak hadir di dalam hidup kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita tanpa pernah meninggalkan kita. Menghadirkan Allah yang hadir itu artinya harus mengubah konsep kita bahwa Allah itu hanya hadir di satu waktu saja, padahal hadir di setiap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga mengubah pemahaman kita bahwa Allah yang hadir itu adalah Allah yang hadir di dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Padahal tidak demikian. Allah itu hadir di dalam keseluruhan hidup kita. Allah yang hadir itu adalah Allah yang hadir di dalam keseharian hidup kita, di dalam setiap bagian hidup kita. Entah kita ada di rumah, entah kita di dalam perjalanan, entah kita di dalam pekerjaan kita, entah kita sedang sehat atau entah kita sedang sakit, entah kita sedang mengerjakan ini atau mengerjakan itu. Sesungguhnya
Allah itu menemani kita. Sayangnya sekali lagi kadang-kadang kita itu tidak menghadirkan Allah yang hadir, sehingga ketika kita menjalani hidup ini seolah-olah kita hidup sendirian. Padahal sebenarnya Allah yang hadir itu adalah Allah yang menemani kita, membantu kita di dalam segala hal. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana menghadirkan Allah yang hadir? Sesungguhnya sekali lagi, setiap bagian yang kita jalani hari-hari ini, saat teduh, atau kemudian ibadah di gereja, atau pelayanan, atau penginjilan, atau hal-hal yang lain yang kita kerjakan yang berkaitan dengan hal-hal yang kita sebut sebagai hal-hal yang rohani, itu adalah disiplin rohani atau latihan saja. Nah, di dalam latihan itu Allah pasti hadir, karena di situ Allah melatih kita. Tetapi sesungguhnya Allah ingin latihan itu kita bawa di dalam keseharian kita, dari sejak kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur lagi. Saya ulang sekali lagi. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, di situ sesungguhnya Tuhan itu menemani kita, ada untuk kita, dan kita diinginkan Tuhan di setiap detik, setiap bagian hidup kita, setiap perjalanan hidup kita, kita itu selalu bersama-sama dengan Dia. Kalau kita bicara tentang menghadirkan Allah yang hadir, itu pertama-tama yang saya katakan, setelah konsep kita itu dirubah dari satu pemahaman bahwa Allah hanya sesekali yang hadir, atau Allah itu hanya kalau penting-penting saja hadir, kita menjadi mengubahnya bahwa Allah itu hadir senantiasa setiap waktu. Nah, untuk menghadirkannya, pertama-tama kita mesti membangun satu kesadaran di dalam diri. Kalau di dalam Efesus itu dikatakan, oleh imanmu Kristus itu ada di hatimu. Artinya kita membangun satu kesadaran yang bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi juga di dalam perasaan kita, bahwa saya itu selalu ditemani oleh Tuhan. Firman Tuhan yang masuk di dalam diri kita, baik itu melalui saat teduh, melalui ibadah, atau kemudian ketika kita nonton Reels, ketika kita itu melihat media, dan di situ begitu banyak hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Di situ Tuhan itu memperbanyak suaranya kepada kita. Dan ketika kemudian kita itu mengimani hal itu di dalam diri kita, maka Tuhan itu hadir di dalam diri kita. Jadi menghadirkan Tuhan itu artinya membuat Tuhan itu menjadi imanen. Tuhan itu menjadi nyata di dalam diri kita dengan iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan kita, dan suaranya akan berbicara kepada kita. Menghadirkan Tuhan perlu dibangun. Untuk mencapai satu kesadaran di mana kita menyadari Tuhan selalu hadir, itu perlu terus dipupuk. Saya ingin menggambarkan begini. Tentang menghadirkan Tuhan begini. Dulu sebelum saya itu percaya kepada Tuhan, sebelum Tuhan itu hadir di dalam hidup saya, kalau saya itu berdoa, karena saya dibesarkan di sebuah gereja dengan tradisi Pantekosta, di gereja saya itu ada gambar Tuhan Yesus dengan tangannya terbuka, dan di bawahnya itu ada bangsa-bangsa gitu. Jadi seperti ingin menjangkau, karena di dalam tradisi gereja di mana saya dibesarkan itu adalah memang ditekankan pada penjangkauan jiwa. Nah, ketika saya dari kecil sekolah minggu, saya menyanyi, mata saya itu selalu tertuju pada gambar itu ketika ibadah. Dan ketika saya belum mengenal Tuhan dengan benar, atau belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum mengenal Tuhan secara personal, saya itu kalau berdoa, ketika mata saya terpejam, saya itu membayangkan gambar itu. Nah, ketika kelas 2 SMA Tuhan menjamah saya, memanggil saya, maka Tuhan mengubah. Jadi dari saya ketika berdoa itu saya mesti memunculkan gambaran tangan Tuhan yang terangkat kepada umatnya. Entah bagaimana, tiba-tiba itu saya tidak perlu gambar itu. Gambar itu pudar dan digantikan sesuatu di dalam batin saya. Saya merasa satu koneksi dengan Tuhan, dan itu ada di dalam hati saya ini. Ada sesuatu yang melekat dalam diri saya. Sama seperti ketika kemudian berlalunya waktu setelah saya
menikah, ada sesuatu di dalam hati saya, walaupun saya berjauhan dengan almarhumah istri saya, di dalam hati itu seperti ada sesuatu yang mengikat diri saya. Ketika saya punya anak pun demikian. Kemanapun anak saya pergi, saya punya 2 anak. Ketika anak saya yang besar itu berangkat sekolah, maka saya tidak bisa melihat dia secara dengan mata saya, tetapi hati saya itu ada koneksi dengan dia. Menyadari kehadiran Tuhan, membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan, atau menghadirkan Allah yang sudah hadir itu, seperti itu. Di dalam diri kita tidak pernah terputus tentang hadirnya Tuhan. Kalau benar-benar sahabat Kristus itu adalah sahabat Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, saya percaya di dalam batin sahabat Kristus itu ada satu keterikatan, ada sesuatu yang melekat, yang kemanapun sahabat Kristus itu pergi, sahabat Kristus akan tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan sahabat Kristus. Tetapi ini tidak serta-merta akan kemudian tinggal tetap dan makin kuat kalau kita tidak menghadirkannya. Itu sebabnya di dalam sepanjang hari, selain saat teduh, saya menganjurkan sahabat-sahabat Kristus di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bersama dengan keluarga, berhentilah sejenak. Entah itu mungkin pas lagi mau minum, atau kemudian ketika mungkin di toko lagi sepi, teman-teman boleh berdiam sendiri sejenak, kemudian menyeru nama Tuhan. Nikmati kehadiran Roh Kudus yang menyapamu. Sekali lagi prinsipnya di dalam Yakobus itu, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Maka setiap saat ketika sahabat-sahabat itu berhenti sejenak mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Ini perlu dipupuk, ini perlu dilatih. Kalau teman-teman ingin makin merasakan kehadiran Tuhan, harus dilakukan. Tuhan memberi saya kesempatan untuk mengalami berbagai pergumulan selama 4 tahun ini. Dari harus menemani istri yang harus bergumul dengan kanker, sampai kemudian saya harus kehilangan. Dan di sisi yang lain Tuhan itu sebenarnya melatih saya untuk makin peka, bukan hanya kehadirannya, tetapi juga mempertajam telinga saya. Dan salah satu yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah memang berhenti sejenak dari segala hal, menikmati kehadiran Tuhan. Dan makin banyak itu saya lakukan, maka saya makin menikmati privilege, hak istimewa yang saya miliki di dalam Kristus. Apa itu? Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Bukan hanya petunjuk-petunjuknya, bukan hanya kebenaran-kebenarannya, tapi saya boleh merasakan secara utuh kehadiran Tuhan yang tidak hanya menenangkan saya, yang tidak hanya memberi petunjuk kepada saya, tetapi membangun satu keintiman yang membuat saya itu berani menjalani hidup dengan di tengah-tengah pergumulan yang tidak pernah ada habisnya. Tuhan melatih saya untuk berdiam sejenak, merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus memberikan waktu, bukan makin banyak ya. Saya rasa tidak selalu kalau kita berdoa terpanjang itu pasti Tuhan itu lebih dekat dengan kita, tidak. Tapi frekuensi yang kita perbanyak di setiap bagian keseharian kita, itu yang justru penting. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, haruskah saya membaca Alkitab kemudian saya baca sampai habis? Saya rasa tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh di dalam firman-Nya untuk kita itu membaca Alkitab sampai habis, enggak. Tapi yang Tuhan inginkan kita bersekutu dengannya dengan pembacaan firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan porsinya secukupnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan diri kita. Saya menyarankan kita untuk memperbanyak waktu berdiam diri. Untuk itu kita juga perlu memahami bahwa sebenarnya kita itu tidak perlu ritual-ritual khusus. Ini penting.
Tidak perlu ritual-ritual khusus untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tidak perlu ritual-ritual khusus untuk kita menghadirkan Tuhan yang sudah hadir. Kita hanya perlu berdiam diri, mendekat kepadanya, memikirkannya, dan menyapa dia dengan keseluruhan diri kita. Cukup itu. Tidak pernah Tuhan mengajarkan di dalam Alkitab kita mesti pujian penyembahan sepanjang-panjangnya demikian, baru kemudian kita merasakan hadirat Tuhan. Tidak demikian. Tidak demikian. Alkitab mengatakan kepada kita untuk kita mendekat kepada Allah. Akses itu sudah dibuka selebar-lebarnya, setiap saat kita bisa mendekat kepadanya. Tidak perlu ritual ini, ritual itu. Memang di dalam perjalanan kita memang perlu untuk kemudian melatih diri kita. Ada saat teduh, ada ibadah. Itu waktu-waktu khusus untuk melatihnya. Tapi bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa semuanya mesti seperti itu. Oh, kalau saya setelah menyanyikan lagu ini baru saya akan merasakan kehadiran Tuhan. Oh, saya kalau sudah pujian penyembahan baru saya bisa dekat dengan Tuhan. Tidak demikian. Akses itu dibuka 24 jam. Asal teman-teman sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka akses itu menjadi milik teman-teman setiap saat tanpa ritual apapun. Sebab Tuhan justru datang untuk menghilangkan segala penghalang-penghalang untuk bisa dekat dengannya. Nah, kalau sekarang kita justru kembali membuat batasan-batasan. Kalau saya tidak begini, saya nggak dekat dengan Tuhan. Kalau saya begini, saya baru merasakan kehadiran Tuhan. Salah. Allah itu hadir. Sang Immanuel itu hadir terus-menerus. Untuk merasakannya, teman-teman perlu memberikan waktu saja. Datang dengan satu kerinduan. Tuhan, saya perlu. Setiap saat. Ketika teman-teman menghadapi masalah, apakah teman-teman perlu berdoa ini secara khusus harus begini-begini, baru kemudian teman-teman mengungkapkan masalah? Kan enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin selalu bersama-sama dengan kita dan tidak perlu ritual-ritual khusus setiap saat. Nah, untuk melatihnya sekali lagi di keseharian, mulailah perbanyak untuk menghentikan kesibukanmu, perbanyak untuk mendekatinya, datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ya, mungkin bersyukur. Nah, ini yang kedua, setelah kita ini, latihan yang kedua untuk menghadirkan Tuhan itu adalah setiap kali karya Tuhan itu hadir, mengucap syukurlah. Itu paling gampang. Toko lagi sepi, tiba-tiba Tuhan kirim pelanggan. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan sambil hati itu terarah kepada Tuhan. Demikian pula ketika persoalan datang, saya tidak hanya ingin mengatakan ketika hal-hal yang menyenangkan datang, ketika persoalan datang, biasakanlah untuk menyeru nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persoalan ini. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan ini. Kalau kita membiasakan untuk peristiwa-peristiwa yang datang, baik yang senang ataupun yang menyedihkan itu datang, dan kita mengingatnya, menyapanya, maka kita sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita makin melatih diri kita untuk menghadirkannya. Dan yang terakhir, teman-teman, ini hal yang penting. Tuhan itu adalah Tuhan yang setiap kali datang kepada diri kita, itu adalah dalam rangka membangun hidup kita supaya makin hari makin baik, makin benar, makin berkenan, dan makin bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk itu setiap kali Tuhan itu berbicara kepada kita, maka diperlukan ketaatan kita untuk menyambut kehadirannya. Tuhan itu mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini setelah kita diselamatkan. Keselamatan kita dipastikan, tapi keindahan dan kenikmatannya bergantung bagaimana relasi itu kita bangun dan bagaimana kita terus menghadirkan Tuhan itu dengan ketaatan kita. Kalau kita itu diberikan sesuatu oleh Tuhan, petunjuk oleh Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, meminta kita, dan kita taat, maka kita akan makin bisa merasakan kehadiran Tuhan dan makin bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Saya satu hari itu ketika saat teduh, saya mungkin pernah menceritakannya, Tuhan itu gerakkan saya untuk menelepon satu orang. Tidak bisa saya WA.
Siang akhirnya baru bisa. Karena saya belajar untuk taat itu, Tuhan betul-betul menyatakan bahwa aku adalah Allah yang hadir dan berkarya di dalam hidup. Ketika siang teman saya membaca WA, dia WA saya dan mengatakan, ada apa? Pak Heri, kemudian saya jawab, saya ingin menelepon dirimu. Dia mengatakan jam 4 nanti telepon. Akhirnya saya pukul 4 itu nelpon, dan ketika saya nelpon, ternyata beliau itu sedang mengalami kebingungan oleh karena esoknya istrinya harus menjalani operasi rahimnya. Dan ketika saya menelepon dia, baru saya menyapa dan mengatakan, Pak, saya tidak tahu kenapa kok saya pengen nelpon dirimu. Dia mengatakan, Pak Heri, bukan kebetulan. Saya itu sedang menghadapi persoalan ini. Dan ternyata dirimu nelpon dan ingin mendoakan. Ketika saya belajar taat, maka saya makin merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu tidak jauh dari saya, oleh karena saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menghadirkan Allah yang sudah hadir itu, satu, belajarlah untuk memperbanyak waktu, berhenti sebentar di tengah-tengah kesibukan untuk membangun kesadaran, oh saya itu ada bersama Tuhan. Beberapa klien saya yang saya ajak untuk melatih dirinya untuk berdiam, mengatakan ketika saya melakukan itu, saya makin merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Masalah mungkin belum selesai, tapi saya bisa menjadi tenang karena saya itu tahu saya tidak sendirian. Dan memang itu maksud Tuhan. Yang kedua, menghadirkan Tuhan itu artinya ketika berbagai peristiwa itu datang di dalam hidup kita, kita menyambutnya dengan ucapan syukur. Namanya ucapan syukur itu adalah pengakuan akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ucapan syukur itu tidak melulu pada hal-hal yang sifatnya itu hal yang indah atau hal yang menyenangkan, tetapi ucapan syukur itu sesuatu yang keluar dari diri kita di setiap waktu. Karena ucapan syukur itu adalah pengakuan kehadiran Allah di dalam berbagai peristiwa hidup kita. Sebabnya sakit kita bisa bersyukur. Dapat undian, hadiah, kita bersyukur. Kita memperoleh kenaikan gaji, kita bersyukur. Kita mengalami PHK, kita juga bersyukur. Karena kita tahu bahwa di dalam semuanya itu Allah turut bekerja, kata Roma. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu yang baik maupun yang tampak kurang baik, pada akhirnya akan berujung kepada kebaikan kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Nah, kalau kita ingin menghadirkan Tuhan yang sudah hadir, menghadirkan Sang Immanuel itu, maka kita harus belajar untuk bersyukur di setiap saat. Dan yang terakhir itu, kita belajar kalau Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita, kita mentaatinya. Kita mematuhinya. Dengan ketaatan kita itu, maka kehadiran Tuhan itu akan makin nyata, makin nyata. Semakin kita itu taat, semakin nyata. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita loh, bukan. Ketika kita tidak taat itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Hanya kita yang merasa tidak layak dengan Tuhan kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa Dia tetap menemani kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa, Tuhan pun hadir di situ. Setelah Dia mengingatkan kita bandel, kita tidak mentaatinya, kita jatuh di dalam dosa hati, kita menyesal. Tapi kemudian Tuhan itu kembali hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, ya tidak mungkin pada akhirnya kita itu bisa kemudian bertobat. Nah, itu sebabnya ketika kemudian kita itu melakukan kesalahan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu memberi satu perasaan menyesal pada diri kita. Di saat seperti itu seolah-olah kita berjarak dari Tuhan. Karena itu sebenarnya tujuannya supaya lain kali kita tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kemudian kita itu makin tidak taat, maka hati kita itu makin merasa jauh dengan Tuhan. Tapi semakin kita taat, kita akan semakin merasa dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita makin mendekatinya. Dan ketika kita mendekatinya, kehadirannya itu menjadi nyata. Sahabat-sahabat Kristus, Allah itu tidak pernah tidak hadir. Dia selalu hadir di dalam hidupmu. Apapun yang hari ini teman-teman hadapi, Tuhan itu sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya.
Tuhan tidak pernah bekerja itu serampangan atau sembarangan. Tuhan itu selalu mengatur semuanya. Dan kalaupun hal-hal yang tampaknya tidak indah itu ada di dalam diri kita, akan berujung dengan keindahan. Tetapi saya ingin menawarkan yang lebih indah. Apa itu? Yang lebih indah adalah kita belajar menghadirkan Allah yang hadir. Sehingga kita bisa mengikuti pekerjaan-pekerjaan Tuhan setiap saat dengan hati yang penuh sukacita. Apa artinya menjadi umat Tuhan kalau nggak ketemu Tuhan tiap hari? Apa indahnya sih kita punya pasangan kalau kemudian kita tidak intim dengan pasangan kita? Apa indahnya sih kalau kita punya suami atau punya istri tapi kemudian kita tidak membangun kedekatan dengan Tuhan? Kita tidak merasakan kehadirannya, tidak merasakan keromantisannya, tidak merasakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah demikian pula ketika kita itu dijadikan anak Tuhan. Apa artinya menjadi anak Tuhan kalau Sang Bapa itu tidak bersama-sama kita dengan terus bersama-sama kita? Apa artinya kita menjadi anak kalau kita tidak merasakan terus kehadiran Bapa? Apa artinya kita menjadi sahabat Yesus kalau Yesus itu tidak terasa? Padahal sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya mari kita terus menghadirkan Tuhan yang hadir itu di dalam hidup kita. Kalau teman-teman membiasakan itu, maka saya akan mengatakan selamat. Kenapa? Karena sesungguhnya indahnya menjadi orang Kristen itu mencapai puncaknya tatkala kita bisa terus merasakan kehadiran Allah yang hadir. Minggu depan saya akan berbicara tentang bagaimana kita setelah merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa mendengar suaranya dan berbincang dengannya. Tetapi sebelum kita masuk seperti itu, ini pun sudah sesuatu yang indah. Bisa merasakan Tuhan yang hadir dan menyapa kita. Tadi sebelum saya live, ada satu klien baru yang Tuhan izinkan untuk saya layani. Dan saya menanyakan kepada beliau, karena kalau pertemuan awal itu saya mencoba mencari tahu bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, beliau mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun mungkin masih satu arah. Itu sebabnya saya mengajak beliau untuk melatih diri beliau untuk makin merasakan kehadiran Tuhan, peka suara Tuhan dan bisa berbincang dengannya. Tetapi beliau mengatakan, Tuhan itu memberkati saya, Tuhan itu menemani saya. Bukan berkatnya itu loh, tapi kehadiran Tuhan itu membuat saya mampu menghadapi pergumulan hidup saya. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, kalau taraf pengenalan sahabat-sahabat Kristus pada titik itu menghadirkan Allah yang hadir setiap hari, bukan hanya waktu saat teduh, bukan hanya waktu kita ibadah di gereja, merasakan Tuhan itu bersama-sama kita, maka kita akan menikmati indahnya hidup. Anak saya yang kecil itu sangat dekat dengan mamanya. Ketika dia masih berumur 5 tahun, saya ngajak dia jalan-jalan sepeda motor. Baru kira-kira 100 meter. Dia kemudian menengok wajah saya, karena dia saya taruh di depan sepeda motor spesi saya. Dia nengok wajah saya dan mengatakan, "Mama mana?" Dia punya kesadaran di dalam dirinya bahwa ada mamanya. Nah, Tuhan itu sudah menaruh kesadaran akan pribadi itu sejak kita lahir. Kesadaran akan keluarga kita, kesadaran akan orang-orang yang kita cintai. Dan ketika kita ditebus oleh Kristus, ketika kita dijumpai, kesadaran itu dipakai Tuhan untuk membuat kita menyadari kehadirannya. Kita sudah diberi modal yang cukup untuk menikmati kehadiran Tuhan yang hadir. Itu sebabnya mari kita terus hidupkan kesadaran yang sudah Tuhan tanamkan itu. Mulailah untuk memberi waktu makin sering tentang Tuhan. Mulailah untuk belajar bersyukur, mengakui segala hal yang terjadi dalam hidup ini ada tangan Tuhan. Dan belajarlah untuk taat, sehingga kehadiran Tuhan itu makin terasa. Baik sahabat-sahabat Kristus, sampai di sini saya mengajak teman-teman untuk menyadari kehadiran Tuhan di sepanjang hidup kita. Ini adalah privilege, sekali lagi, hak istimewa kita, tidak dimiliki oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena barangkali mereka memahami Allah itu adalah Allah yang transenden, tapi kita punya Allah yang imanen. Mari kita nikmati Allah yang
imanen itu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam dekat, salam lekat, Immanuel.